Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali kita berkumpul di ibadah persekutuan Taruna pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, untuk adik-adik yang belum mengambil saat teduh, dipersilakan untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Ya adik-adik, jika sudah mengambil saat teduh, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dari Mars PT. Adik-adik tetap berdiri. Mari kita bernyanyi lagi dari Gita Bakti 18. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu sudah memberkati setiap kami boleh mengambil bagian pada ibadah PT pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan tolong berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Berkati Kak Ulan sebagai pelayan firman dan adik-adik yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan tolong berkati. Sertai dan berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik tetap berdiri. Kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 32 ayatnya yang 1 sampai yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1 sampai 7. Jika sudah menemukan, untuk pembacaan Mazmur ayat yang angka ganjil akan dibacakan oleh kakak dan ayat yang berangka genap akan dibacakan oleh adik-adik dan kakak-kakak layan. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu,
selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 260, Kidung yang Merdu di Hatiku. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Dipersilakan untuk Kaulan sebagai pelayan firman. Shalom adik-adik, apa kabar? Ya, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa ketemu kembali dalam ibadah persekutuan teruna ya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman pada pagi hari ini, adik-adik yang sudah membawa Alkitab, yang sudah mempersiapkan Alkitab, bisa membuka dari kitab Mika pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Jadi bacaan kita pada pagi hari ini terdapat pada kitab Mika pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kalau adik-adik sudah mendapatkan, biarkan Alkitab tetap terbuka, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau berterima kasih karena pagi hari ini kami memiliki tubuh yang sehat dan hati yang bersuka cita untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman, Tuhan berkati juga adik-adik layan maupun siapapun yang akan mendengarkan. Biarkanlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami semua dapat diberkati. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kalau misalnya sudah semua membuka kitabnya, kakak undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan membacanya secara bersama-sama. Kita membaca dari kitab Mika pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Di bawah perikop menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan membenci kejahatan, dan mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab
jahat perbuatan-perbuatan mereka. Iya adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tema kita adalah suara kenabianku dan doaku. Ya, suara kenabianku dan doaku. Apa sih Kak suara kenabian gitu kan? Kalau misalnya adik-adik yang di rumah sudah tahu, oh saya udah tahu Kak suara kenabian itu apa gitu kan. Kak, buat yang belum tahu nih, suara kenabian itu apa? Jadi suara kenabian itu adalah ajakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Berarti kita mau mengajak orang lain untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Contoh simpelnya itu adalah ketika adik-adik mau mengajak teman-teman untuk tetap IHMPT setiap minggunya. Walaupun masih daring, walaupun adik-adik mulai bosan, walaupun adik-adik kapan sih kita nih ibadahnya tatap muka Kak gitu kan. Tapi adik-adik masih mau mengajak teman-teman, ayo dong semangat kita ibadah. Karena kita ibadah itu bukan mencari teman, bukan mencari kakak layan, tapi kita ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, jadi suara kenabian itu adalah ajakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, di sini Nabi Mika juga melakukan dan berusaha menegakkan keadilan. Kalau misalnya kita mau baca dari ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Nabi Mika itu berusaha menegakkan keadilan. Jadi kondisi sosial di bangsa Israel pada waktu itu, para pemimpin umat melakukan penyelewengan. Penyelewengannya apa aja? Yang pertama itu adanya banyaknya tuan tanah yang menindas para bangsa, para rakyat kecil, para rakyat yang miskin. Terus adanya penyelewengan hukum, adanya ritual peribadahan yang tidak sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi para pemimpin umat yang harusnya memimpin umat, yang harusnya menyuarakan suara kenabian, malah mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dikehendaki Allah. Maka dari itu Nabi Mika pada bacaan ini berusaha memberikan peringatan kepada para pemimpin umat tersebut. Para pemimpin umat. Jadi dari ayat yang pertama kita bisa lihat itu mau bicara kalau Nabi Mika mau menyadarkan para pemimpin umat. Jadi di sini dikatakan, kataku baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Jadi di situ Nabi Mika mulai ingin menyadarkan para pemimpin umat. Nah, terus di ayat yang kedua dan ketiga itu merupakan suatu perumpamaan tentang kelakuan, tentang perilaku para pemimpin umat yang sudah terlalu sadis, sudah keterlaluan. Jadi kalau misalnya adik-adik mau kembali membaca, di situ kan perumpamaannya seperti merobek kulit dari tubuh bangsaku, terus meremukkan tulang-tulangnya, merobek daging dari tulang-tulangnya, terus memakan daging bangsaku, mengupas kulit dari tubuhnya, mencincangnya seperti daging dalam kuali. Kalau adik-adik mau bayangkan setiap perumpamaan itu ngeri nggak sih? Maksudnya kayaknya ini perbuatannya udah bener-bener salah banget, udah bener-bener keterlaluan kayak gitu ya. Di situ maka dari itu pada pagi hari ini bacaan kita mau mengajak, Nabi Mika mau mengajak para pemimpin kalau ayo dong sadar, kalian itu sudah melakukan hal yang salah, hal yang sudah sungguh-sungguh keterlaluan, dan itu menyakiti hati Tuhan. Yang pertama menyakiti hati sesama, orang-orang miskin yang sudah ditindas, dan yang kedua tentunya dia menyakiti Allah. Dan di ayat keempat mau memberikan penegasan bahwa Tuhan itu berpihak kepada orang-orang miskin yang tertindas, berpihak kepada orang-orang miskin, berpihak pada orang-orang yang sudah ditindas oleh para pemimpin umat. Maksudnya Tuhan berpihak kepada para korban kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin. Jadi semua orang yang ditindas oleh para pemimpin, Tuhan yang akan bela, Tuhan yang ada untuk mereka. Jadi Tuhan yang akan selalu
memberikan pertolongan. Tuhan berpihak banget sama orang-orang yang sudah ditindas oleh para pemimpin. Dan ayat ini juga memberikan hukuman. Memberikan hukuman oleh para pemimpin umat itu yang dilakukan oleh para pemimpin umat itu, ia tidak akan mendengar doa yang para pemimpin dan menyembunyikan wajahnya. Jadi Tuhan mau bilang kalau walaupun kau memohon nantinya padaku, aku tidak akan mendengar doamu dan aku akan menyembunyikan wajahku terhadapmu, kayak gitu. Kalau misalnya kita mau bayangkan nih, kalau sudah Tuhan tidak mau dengar doa kita, Tuhan sudah menyembunyikan wajahnya pada kita, berarti tingkah laku yang kita lakukan sudah benar-benar keterlaluan di hadapan Allah. Dan Tuhan sudah bilang di ayat ini kalau misalnya Tuhan tidak mendengar doa para pemimpin karena terhalang oleh dosa yang telah mereka lakukan, oleh perbuatan yang mereka lakukan karena sudah menindas bangsa-bangsanya, karena sudah menindas rakyat kecil, sudah menindas rakyat miskin, seperti itu ya. Dan sedangkan yang Tuhan bilang Tuhan akan menyembunyikan wajahnya, itu berarti berkat Tuhan tidak dapat dirasakan oleh para pemimpin umat karena kejahatan yang telah dilakukan. Bukan berarti mereka tidak mendapatkan berkat. Orang yang jahat pun tetap Tuhan berkati, tapi dia tidak akan bisa merasakan. Para pemimpin umat ini tidak akan bisa merasakan bahwa apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka miliki saat ini adalah berkat Tuhan, seperti itu. Karena sudah tertutupi oleh tindakan-tindakan mereka yang sudah keterlaluan. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini, pada bacaan kita di Mika 3 ayat 1-4 ini, dapat disebut juga sebagai suara kenabian. Suara kenabian Mika atas ketidakadilan yang telah dilakukan. Jadi kalau misalnya tadi di ayat di pembukaan Kak Ulan bilang suara kenabian itu yang seperti apa dan apa yang bisa adik-adik lakukan, kayak gitu seperti Nabi Mika itu tadi seperti mengajak teman-teman yang ingin beribadah tetap semangat setiap minggunya mengikuti ibadah walaupun daring, walaupun mereka menganggap yang pelayanan sekarang kakak ini nih membosankan, pasti firmannya lama, kayak gitu ya. Pasti ada kan? Pasti. Nah, tapi adik-adik mau tetap mengingatkan kalau ayo dong ibadah. Kita kan ibadah bukan mencari orangnya, bukan mencari kakak layannya, tapi kita ibadah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuji Tuhan, kayak gitu. Nah, sama seperti Nabi Mika di bacaan kita pada pagi hari ini adalah suara kenabian Nabi Mika atas ketidakadilan yang telah dilakukan oleh para pemimpin umat. Dikatakan sebagai suara kenabian karena Mika ingin mengajak para pemimpin umat untuk bertobat, untuk mengakui kesalahannya kepada Tuhan dan memperbaiki setiap tingkah lakunya di hadapan Tuhan dan kembali berjalan di jalan Tuhan. Nah, kalau ditanya aplikasi apa sih yang tepat untuk adik-adik lakukan di rumah dan di lingkungan sekitar, itu kembali lagi yang pertama tadi mengajak teman-teman yang mungkin tidak pernah ikut IHMPT karena merasa tidak nyaman dengan IHMPT yang daring, atau menyemangati teman-teman yang sebenarnya sudah ikut setiap minggu tapi semangatnya mulai kendor, atau adik-adik mulai chat teman-temannya yang satu persatu kalau misalnya ada diberikan aktivitas dari kakak-kakak layan untuk adik-adik, diingatkan ayo dong kerjakan, kayak gitu kan. Kakak-kakak lain kan sudah memberikan tugas, berikanlah effort kepada kakak-kakak, terutama kepada Tuhan, bagaimana kita beribadah yang benar kepada Tuhan. Dan yang kedua, kalau Mika berani untuk menyuarakan suara kenabian demi kesejahteraan umat, maka adik-adik harus meneladaninya. Dan adik-adik bisa melakukannya dengan apa? Kalau misalnya aktivitas pada pagi hari ini itu ada berdoa dengan 5 jari tangan.
Jadi jari tangan kita ini ada ibu jari, ada jari telunjuk, ada jari tengah, jari manis, dan kelingking. Nah, ibu jari ini ketika kita melipat, kita berdoa, ibu jari ini adalah jari yang paling dekat dengan hati kita dan jantung kita. Karena itu kita mau meluangkan dan meluangkan waktu kita dan mendoakan orang-orang terdekat kita yang paling kita sayangi, yaitu seperti orang tua, seperti kakak, adik, ataupun saudara-saudara kita. Dan yang kedua itu adalah jari telunjuk. Jari telunjuk itu adalah orang seringkali menggunakan telunjuk itu untuk menunjuk-nunjuk seperti itu ya. Atau melakukan sesuatu biasanya, atau yang melakukan itu biasanya bu guru, pak guru, atau pengajar-pengajar gitu kan. Mereka menuju ke papan tulis, dan menghendaki agar para murid memperhatikan perintah dari para guru yang sedang menjelaskan. Mereka memberikan petunjuk atau perintah agar diikuti oleh orang-orang lain. Jadi mari kita mau belajar untuk mendoakan para pengajar, pemimpin gereja, kakak-kakak layan, dan lain-lainnya adalah orang-orang yang perlu kita doakan juga ya. Dan yang ketiga itu adalah jari tengah. Jari tengah ini jika merapatkan semua jari, maka kita akan temukan bahwa jari tengah adalah jari yang paling tinggi. Ya enggak sih? Jari yang paling tinggi. Jadi jari yang paling panjang di antara jari-jari yang lain. Ya kalau kita giniin aja, jari tengah ini adalah jari yang paling tinggi ya adik-adik. Jadi di sini kita mau jadi perumpamaan kalau ini adalah sebagai presiden, para wakil rakyat, MPR, DPR, DPD, dan lain sebagainya. Bahkan ketua RT, RW yang ada di lingkungan kita. Jadi di sini mau mengumpamakan kalau misalnya kita juga diperbolehkan untuk dan diharuskan untuk mendoakan mereka juga. Bukan hanya berdoa itu untuk diri kita atau orang-orang yang kita sayangi, tapi untuk pemimpin-pemimpin di negara kita atau yang terdekat di Lombok ini, atau yang paling dekat itu adalah ketua RT yang ada di sekitar rumah adik-adik juga, itu patut untuk didoakan. Nah terus yang keempat itu adalah jari manis. Jari manis ini adalah biasanya dijadikan simbol untuk tali kasih. Jadi kita juga mau diminta untuk mendoakan orang-orang yang kita kasihi, teman-teman terdekat kita yang misalnya kalau adik-adik, kakak juga ya, kakak itu punya teman yang benar-benar dekat, bisa kita bilang sahabat, yang kalau misalnya kita galau, kita ada masalah, kita tuh perginya setelah ke Tuhan, setelah berdoa sama Tuhan, kita cari dia nih untuk curhat, untuk meluapkan kekesalan. Saya lagi galau nih, temenin dong, saya mau cerita nih, seperti itu. Jadi jangan ketika kalian galau aja kalian datang ke mereka, ketika kalian ada masalah aja datang ke mereka, tapi setiap hari tolong didoakan. Jadi adik-adik patut mendoakan para sahabat-sahabat adik-adik yang sudah mengasihi adik-adik, yang sudah selalu ada ketika adik-adik butuh mereka. Dan yang terakhir itu adalah jari kelingking. Jari kelingking ini adalah bagian yang paling kecil di antara jari-jari kita. Jadi di sini mau kita diminta untuk jangan hanya mendoakan orang-orang terdekat, orang-orang yang petinggi negara, orang-orang yang kita anggap hebat, tapi di sini mau bilang kalau kita tuh juga harus mendoakan orang-orang kecil, orang-orang yang membutuhkan, anak yatim piatu, yang memohon belas kasihan, atau mereka yang menjadi korban kekerasan, perdagangan anak. Itu juga diminta kita untuk mendoakan mereka. Jadi bagaimana pada pagi hari ini kita mau meneladani sikap Nabi Mika yang mau menyuarakan suara kenabian. Nabi Mika mau menyadarkan para pemimpin umat untuk jalan di jalan Tuhan, untuk menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Sama seperti kita pada pagi hari ini, kita mau meneladaninya dan kita mau melakukannya dari hal kecil, yaitu mendoakan para sesama kita. Ya, demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kita dengar, kita baca, dapat kita jadikan pedoman pada kehidupan kita sehari-hari.
Tuhan Yesus memberkati. Iya adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kalau adik-adik punya pokok-pokok doa, bisa adik-adik doakan juga pada pagi hari ini. Dan kita juga mau berdoa untuk PR kita ya, untuk mendoakan bukan hari ini aja, tapi setiap hari kita mau saling mendoakan. Kita mau mendoakan yang pertama tadi apa yang ada dalam ibu jari kita, siapa aja yang harus didoakan. Pasti adik-adik ingatkan. Jadi mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik bertahta dalam kerajaan surga, kami mau berterima kasih pada pagi hari ini. Kami masih diperbolehkan untuk belajar tentang firman Tuhan. Kami mau meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Mika Tuhan. Kami mau menyuarakan suara kenabian yang bisa kami lakukan. Yang pertama kami mau mengajak, kami mau mengingatkan teman-teman untuk semakin semangat untuk mengikuti IHMPT walaupun secara daring, tapi kami yakin dan percaya inilah cara kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga meneladani Tuhan bahwa apapun yang ada di dalam kehidupan kami ini semua adalah berkat dari Tuhan, dan biarkanlah kami dapat merasakan setiap berkat Tuhan tanpa terhalang oleh apa yang kami lakukan, terhalang oleh sikap salah kami, terhalang oleh dosa kami Tuhan. Biarkanlah kami dengan sejahtera, dengan sukacita dapat terus merasakan berkat Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendoakan untuk para orang tua kami Tuhan, yang setia mengasihi kami hingga saat ini. Kiranya Tuhan mau berkati, Tuhan beri kesehatan penuh, Tuhan mau berkati dalam pekerjaan mereka yang terdampak COVID dan harus dirumahkan. Tuhan mau berkati, kami yakin dan percaya Tuhan akan limpahkan berkat kepada orang-orang tua kami Tuhan, dan biarkanlah mereka dapat mendampingi kami hari lepas hari dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan sukacita. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk segenap kakak, adik kami Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan saat ini, biarkanlah mereka dapat terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kemanapun mereka melangkah, biarkanlah Tuhan yang tuntun mereka, dan setiap perkara yang mereka hadapi pada saat ini, biarkanlah mereka tetap mengandalkan Tuhan ya Tuhan, tetap berikan kesehatan pada mereka, dan biarkanlah kami tetap dapat bersama dengan tubuh yang sehat dan sukacita yang penuh. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para guru yang masih setia untuk mengajar kami walaupun secara daring maupun luring. Tuhan mau berkati, berikan kesehatan penuh dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Tuhan mau bentengi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, jauhkan dari segala macam mara bahaya, virus apapun yang dapat membahayakan kehidupannya. Tuhan mau berkati, limpahkan berkat-Mu terhadap kehidupan rumah tangganya Tuhan. Tuhan mau berkati dalam setiap kehidupan sehari-hari, biarkanlah mereka dapat tetap menjadi teladan bagi kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada di Indonesia ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, DPD, para wakil rakyat. Tuhan mau berkati dalam setiap tanggung jawabnya. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Biarkanlah nama-Mu saja yang dimuliakan, dan apapun yang mereka lakukan, biarkanlah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau berkati juga para pemimpin-pemimpin yang ada di Lombok ini Tuhan, dan yang terdekat di sekitar rumah kami, Bapak RT, RW. Tuhan mau berkati, biarkanlah mereka dapat bertanggung jawab atas apa yang mereka emban saat ini. Tuhan mau berkati dalam kehidupannya sehari-hari juga, berikan kesehatan, lindungi, jauhkan dari segala macam mara bahaya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang telah setia, telah mengasihi kami sampai saat ini, mau mendengarkan setiap keluh kesah kami. Tuhan mau jagai mereka dimanapun mereka berada.
Tuhan mau berikan berkat-Mu yang melimpah, jauhkan dari setiap penyakit maupun virus yang ada saat ini. Biarkanlah kami dapat bertemu dalam waktu yang baik dan dengan keadaan tubuh yang sehat. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak di luar sana yang membutuhkan perhatian, yang anak yatim piatu, yang membutuhkan pertolongan, orang-orang miskin yang membutuhkan makanan. Kiranya Tuhan mau berkati, Tuhan mau berikan berkat yang melimpah seperti Tuhan memberkati kami. Tuhan mau cukupkan setiap kebutuhan mereka, dan biarkanlah mereka mendapatkan apa yang mereka perlukan, dan biarkanlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan pertolongan. Tuhan mau berikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami memiliki doa pribadi kami, dan biarkanlah apa yang kami doakan di dalam hati kami Tuhan mau dengar, Tuhan mau jamah juga. Kami mau serahkan setiap kehidupan kami selanjutnya Tuhan, dalam sekolah, dalam kehidupan kami, pergaulan kami sehari-hari, dalam kehidupan kami di rumah. Biarkanlah kami bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, mau dengar-dengaran akan orang tua. Dan kiranya Tuhan juga memberkati para tenaga medis yang saat ini sedang berjuang untuk merawat para pasien-pasien di rumah sakit, maupun para pejuang yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. Tuhan berikan kesehatan penuh, Tuhan mau pulihkan negeri kami, Tuhan mau pulihkan orang-orang yang terdampak dalam COVID-19 ini. Biarkanlah Tuhan berikan berkat-Mu dengan nyata atas kesembuhan mereka semua. Inilah doa syukur kami Tuhan yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, mari kita masuk ke dalam persembahan. Adik-adik dapat memberikannya secara tunai dengan cara memasukkan ke dalam amplop dan dititipkan kepada orang tua untuk diserahkan langsung ke gereja. Atau jika orang tua adik mempunyai m-banking atau dompet pulsa, adik-adik dapat memberikannya dengan cara men-scan barcode dan mengikuti langkah-langkah yang akan tampil pada layar berikut ini. Masukkan nominal persembahan yang akan adik-adik berikan, dan untuk persembahan PT, adik-adik dapat menambahkan angka 5 di belakang nominal. Sebagai contoh, 10005. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Dia
Mari bangkit berdiri, kita satu di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Tolong berkati persembahan yang kami berikan ya Tuhan, boleh menjadi berkat untuk setiap kami, dan berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan. Tuhan tolong berkati ya Tuhan. Terima kasih Kristus atas segala berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya adik-adik, untuk Warta PT terima kasih untuk Kak Wulan sebagai pelayan firman, untuk kakak yang sudah mendampingi untuk pemain musik dan perekam video. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah PT pada pagi hari Minggu ini. Dan untuk mengingatkan lagi, untuk ibadah PT minggu depan akan dilaksanakan secara daring. Bisa disaksikan lewat channel YouTube GPIB Immanuel WR Supratman. Dan adik-adik jangan lupa untuk menyaksikan tayangan Koramba. Adik-adik bisa menyaksikan di Instagram PT Immanuel WR Supratman. Jangan lupa kita kembali ibadah minggu depan adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah sampai di pengutusan. Kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri, dan kita mari bernyanyi dari Kitab Bakti 62, Siapa yang Berpegang. Dipersilakan untuk berkat Kak Wulan sebagai pelayan firman. Ya adik-adik, pada pagi hari ini kita akan menutup ibadah daring kita, dan kita akan kembali ke kehidupan kita selanjutnya, dan biarlah kita mendapatkan berkat dan menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan mau berkati kami dalam kehidupan kami selanjutnya selama sepekan dan selama-lamanya. Biarkanlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, kemanapun kami melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.